Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini mau ngebahas mengenai serial Korea yang sedang nge-boom banget nih guys. Gak cuma di Korea ataupun di Indonesia, tapi juga di dunia. Yes, itulah Squid Game, sebuah serial Korea dengan cerita yang menarik tapi juga menegangkan. Banyak hal menarik di baliknya dan momen-momen menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang belum follow IG kita, yuk langsung follow nonton.film.yuk. Langsung aja karena di dalamnya kalian akan mendapatkan banyak banget informasi mengenai film-film terbaru ataupun semuanya mengenai artis dan film. Langsung aja, momen terbaik Squid Game yang pertama adalah kehadiran Gong Yoo. Meskipun sebagai cameo, tapi ternyata kehadiran Gong Yoo di sini cukup menarik ya guys, dan kita diajak menebak apakah dia ini sebenarnya jahat atau baik. Jahat dalam artian membuat orang-orang yang mempunyai berhutang ini mengikuti Squid Game, ataupun baik karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan hadiah uang yang banyak. Dan dia muncul di awal dan di akhir serial Squid Game nih guys, dimana ia mengajak orang yang mau ia undang untuk bermain dakji, di mana permainan ini melemparkan kotak dan dia yang bisa membuat kotak lawannya terbalik, dialah yang menang. Momen terbaik yang kedua, apalagi kalau bukan game pertama nih yang begitu terkenal, bahkan meme-nya ada di mana-mana ya. Di mana game ini bernama Red Light and Green Light. Apabila si boneka ini membalikkan badan, semuanya tidak boleh bergerak nih guys. Kalau ada yang bergerak, dia akan ditembak. Dan ketika si boneka ini tidak melihat, orang-orang harus terus maju sampai ke garis finish. Nah, bisa dibayangin ngerinya ya guys ya, karena di saat ini penonton akan melihat bagaimana para peserta Squid Game ini mulai mengetahui mereka dibunuh satu persatu apabila mereka gagal. Momen terbaik kedua, apalagi kalau bukan game yang kedua. Game ini dinamakan Sugar Honeycombs, di mana mereka akan diberikan berbagai macam manisan ya guys, atau gula. Kemudian mereka harus memotongnya membentuk bentuk yang mereka pilih. Contoh apabila ada yang memilih bintang, mereka harus memotongnya sesuai dengan bentuk bintang. Tentunya hal ini tidaklah mudah karena membuat makanan yang mereka pegang ini mudah pecah. Apalagi kalau mereka gagal, mereka akan langsung ditembak. Kemudian yang berikutnya adalah game ketiga dari Squid Game, yaitu tarik tambang atau tug of war. Dan di sini mereka dibuat kelompok, mereka harus membentuk sebuah kelompok 10 orang dan mereka tidak diberitahu nih guys mengenai game apa yang akan mereka lakukan. Apabila ada terlanjur ada cewek ataupun yang lemah, maka akan menyulitkan mereka. Dan bagi mereka yang gagal, mereka akan jatuh dan jatuhnya ini dijamin langsung KO atau langsung meninggal ya, karena tinggi banget. Dan di sini kita akan juga diajarkan mengenai strategi-strategi dalam bermain tarik tambang. Momen terbaik berikutnya ada di permainan keempat, yaitu Marbles Game atau permainan kelereng. Semenjak kecil kita pasti suka ya guys dengan permainan kelereng. Nah, di sini juga nih mereka dibikin menjadi kelompok dua orang. Mereka diminta untuk membentuk kelompok berisikan 2 orang. Mereka berpikir bahwa mereka akan satu tim. Ternyata mereka harus bersaing satu dengan yang lain dan hanya yang menang yang hidup. Dan di sini kita akan tersentil nih guys, akan baper karena mereka terlanjur satu tim dengan kawannya sendiri. Bahkan ada yang suami istri ya. Dan mereka harus memainkan sebuah game kelereng dan gamenya itu terserah mereka. Momen terbaik berikutnya ada di game berikutnya, yaitu Blast of Stepping Stone, di mana mereka harus menyeberang jembatan kaca dan jembatan kacanya ini ada di kanan dan kiri ya guys ya. Dan di antara keduanya ada yang kacanya ini tipis dan ada yang kacanya tebal. Mereka harus menebak langkah demi langkah mana yang tipis dan mana yang tebal. Apabila mereka menginjak yang tipis, mereka akan jatuh dan mati. Jadi bagi mereka yang mendapatkan undian angka di belakang akan menguntungkan. Tapi yang awal, wah pasti sulit ya. So, kalian harus nonton karena di game ini juga benar-benar menegangkan nih guys.
Kemudian game terakhir ada di Squid Game, yaitu permainan Squid Game itu sendiri. Permainan ini dibagi menjadi penjaga dan penyerang nih guys, dimana si penyerang ini harus bergerak melewati kepala cumi-cumi yang dijaga oleh si penjaga. Dan di sini siapa yang menang, siapa yang kalah pastinya sangat menegangkan guys, karena yang kalah harus meninggal atau mati ya, dan terciptalah satu pemenang. Momen terbaik berikutnya selain games-games dalam Squid Game adalah kehadiran Lee Byung-hun. Salah satu aktor ternama Korea ini sempat mengagetkan ya guys ya, dengan kehadirannya menjadi cameo sebagai salah satu kepala di dalam permainan Squid Game. Kemudian momen terbaik berikutnya adalah ketika banyaknya tokoh-tokoh yang mati di dalam permainan Squid Game ini, dan tentunya menciptakan suasana yang bikin baper para penonton, karena memang hanya dicari satu pemenang aja di Squid Game ini ya guys, dan penonton terlanjur menyukai para karakter-karakter tersebut. Siapa aja sih karakter-karakter yang mati dan membuat baper? Yang pertama ada karakter Ali. Di sini ada salah satu peserta yang bernama Ali nih guys, dan kemudian ia meninggal di permainan keempat setelah sangat mempercayai temannya, dan kemudian ia dikhianati oleh temannya sendiri, yaitu Cha Sang-woo. Karakter kedua yang bikin baper adalah Ji-hyun. Berbeda dengan karakter Sang-woo tadi yang merelakan temannya, kali ini ia rela merelakan hidupnya demi rekan setimnya ini bisa hidup nih guys, dan skinnya ini cukup membuat baper para penonton. Kemudian yang ketiga ada si Pak Tua Oh Il-nam, di mana ia memberikan kelerengnya secara cuma-cuma agar si tokoh utama dalam Squid Game ini bisa lanjut ke babak berikutnya, dan ia kalah di permainan tersebut. Karakter berikutnya yang bikin baper ada Sae-byo yang disukai oleh para penonton nih guys, dimana ia meninggal sebelum permainan terakhir dilakukan. Ia meninggal setelah dibunuh dan lagi-lagi oleh Cha Sang-woo. Dan karakter berikutnya ini sedikit nggak bikin baper sih, tapi malah bikin penonton seneng ya, yaitu Cha Sang-woo ini sendiri yang akhirnya bunuh diri setelah ia kalah di permainan terakhir. Momen terbaik berikutnya adalah ketika kita mengetahui bahwa si Pak Tua atau Oh Il-nam ini ternyata masih hidup, dan dia adalah otak di balik semua permainan Squid Game. Jadi ia seperti yang mendanai dan seperti yang menciptakan permainan itu sendiri ya guys, dan membuat penonton melihat plot twist ini sebagai yang the best, yang paling terbaik, yang bikin kaget. Karena kita sempat dibikin baper atas kematiannya ya, yang dikira dia akan meninggal setelah permainan keempat tadi. Kemudian momen terbaik berikutnya adalah di final endingnya, yaitu ketika lagi-lagi si tokoh utama yang sudah memenangkan permainan ini dan sempat down atas kehidupannya, ia bertemu lagi dengan Gung Yoo, dan akhirnya ia mendapatkan sebuah kartu nama dari peserta yang akan diajak si Gung Yoo ini, dan memutuskan untuk kembali mengikuti permainan tersebut. Oke, itu dia guys momen-momen terbaik dari permainan Squid Game, dan sekali lagi ini film mengandung spoiler ya guys ya, video dari saya ini. So bagi kalian yang belum nonton harus nonton meskipun sudah nonton video dari saya ini. Thank you banget sudah nonton video ini, sampai jumpa di video-video saya yang lain, dan kalau ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Bye bye.